nuansa misteri serta legenda turun-temurun. Setiap tempat seolah punya cerita sendiri yang membuat bulu kuduk merinding, sekaligus memancing rasa penasaran. Namun, di antara deretan tempat indah itu, ada satu tempat yang terasa berbeda dan lebih sunyi, yaitu sebuah gua bernama Gua Suro Colo di Bantul. Berbeda dari lokasi wisata lain yang ramai dengan pedagang dan tempat kuliner, gua ini justru terasa sepi. Seolah menyimpan rahasia yang sengaja disembunyikan dari keramaian manusia. Saat pertama kali mengunjungi kawasan ini, suasana akan terasa begitu berbeda. Akan ada 2 kolam yang airnya tenang, seolah menjadi gerbang pembuka menuju sesuatu yang lebih dalam. Di sekitarnya 2 pohon besar menjulang tinggi, berdiri seperti penjaga yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Sebuah pendopo sederhana juga berdiri di dekat mulut gua, menjadi tempat orang-orang beristirahat sebelum masuk, atau sekedar duduk merenung di tengah keheningan yang terasa begitu sakral. Namun, bukan hanya keindahan dan ketenangan yang membuat tempat ini dikenal. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, gua ini dipercaya sebagai salah satu tempat yang bisa mendatangkan kekayaan dan keberuntungan berlimpah. Tak sedikit orang dari luar Bantul datang jauh-jauh membawa permohonan dan harapan besar, berharap nasib mereka berubah setelah berkunjung ke sini. Entah sekedar mitos atau pengalaman spiritual, gua ini terus menjadi magnet bagi mereka yang percaya pada jalan gaib menuju keberuntungan. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita bernama Nyi Rondo yang memiliki seorang putra sakti bernama Joko Umar. Sejak kecil, Joko Umar dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan hati yang tulus, sehingga ia kerap menolong siapapun yang berada dalam kesulitan. Suatu hari, seorang pangeran bersama para abdi dalamnya mengalami kesusahan saat mencoba menggali tanah yang begitu keras, seolah tak bisa ditembus oleh alat apapun. Melihat hal itu, Joko Umar pun akhirnya turun tangan. Konon, tanpa alat berat, tanpa senjata khusus, ia hanya menggunakan batok kelapa untuk menggeruk tanah tersebut. Namun secara ajaib, tanah yang keras itu bisa terkupas dengan mudah. Membuat semua orang tercengang dan semakin yakin bahwa Joko Umar bukanlah orang biasa, melainkan sosok yang dianugerahi kesaktian luar biasa. Meski hanya berbekal batok kelapa, Joko Umar berhasil menggali tanah hingga mencapai kedalaman sekitar 6 meter. Sebuah pencapaian yang dianggap mustahil pada zaman itu. Namun, baginya terasa begitu mudah. Kesaktiannya membuat nama Joko Umar semakin dikenal, hingga ia dan keturunannya begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan kekuatannya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya sosoknya bukan sekedar legenda, tetapi juga bukti keajaiban yang dipercaya benar-benar pernah ada. Tanah yang digali Joko Umar ini akhirnya menjadi gua dan disebut Gua Suracolo, sebuah tempat yang hingga kini masih diselimuti nuansa misterius. Mulut gua ini diapit oleh 2 pohon alas randu raksasa yang usianya diperkirakan sudah ratusan tahun. Berdiri kokoh, seolah menjadi penjaga alam yang tak tergoyahkan. Di
Di bawahnya terdapat 2 sendang yang dikenal dengan nama Sendang Putri dan Sendang Lanang, yang airnya selalu dirawat dan dijaga oleh warga sekitar. Bagi sebagian orang, sendang-sendang ini bukan hanya sumber air, tetapi juga dianggap memiliki nilai spiritual dan sejarah yang kuat. Konon, penunggu utama Gua Surocolo adalah seekor naga bermahkota, sosok gaib yang dipercaya sebagai penguasa alam tak kasat mata di tempat ini. Dari sudut pandang mata batin para ahli spiritual, gua ini bukan sekedar rongga batu biasa, melainkan sebuah istana gaib yang begitu megah dan luas. Beberapa pelaku tirakat yang datang dengan membawa sesaji lengkap mengaku melihat Gua Surocolo berubah wujud, menjelma menjadi keraton bercahaya dengan dinding dan ornamen berhiaskan emas. Bahkan ada yang bersaksi, apapun yang mereka sentuh di dalam penglihatan gaib itu tampak berubah menjadi emas. Seolah tempat ini menyimpan kekayaan yang tak terbatas. Namun, di balik kisah kemegahan istana gaib tersebut, tersimpan sisi gelap yang membuat banyak orang datang dengan niat berbeda. Tak sedikit yang menjadikan Gua Surocolo sebagai tempat praktek ritual pesugihan, berharap mendapatkan kekayaan secara instan melalui jalan gaib. Kepercayaan inilah yang membuat gua ini terus diselimuti aura misteri, antara legenda spiritual yang sakral dan kisah-kisah gelap yang beredar dari mulut ke mulut hingga saat ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, kebanyakan orang yang datang dengan tujuan mencari pesugihan di Gua Surocolo justru bukan berasal dari wilayah sekitar. Mereka datang dari berbagai daerah, seringkali tanpa banyak diketahui warga, dan melakukan aktivitasnya secara tertutup. Praktek-praktek semacam ini sudah dipercaya berlangsung sejak era 1990-an, sehingga gua ini lama-kelamaan dikenal sebagai salah satu lokasi yang kerap dikaitkan dengan ritual-ritual gaib. Beberapa orang datang dengan harapan mendapatkan tuyul, sementara yang lain meyakini bisa memperoleh kekayaan melalui bantuan makhluk gaib yang dipercaya menghuni gua tersebut, yakni sosok naga bermahkota raja. Di sisi lain, warga sekitar hanya menyaksikan fenomena ini dari jauh, mencoba menilai apakah cerita-cerita tersebut benar adanya atau hanya sekedar mitos. Meski kebenarannya belum tentu, kisah misteri Gua Surocolo tetap menjadi magnet bagi banyak orang baik yang sekedar ingin berkunjung dan berwisata, maupun mereka yang datang dengan harapan tersembunyi untuk mengubah nasib. Legenda Malin Kundang, Sumatera Barat. Di pesisir pantai Sumatera Barat tersimpan sebuah legenda yang hingga kini masih dipercaya dan diceritakan turun-temurun. Kisah ini bernama Malin Kundang, seorang anak nelayan miskin yang merantau demi mengubah nasib menjadi lebih baik. Namun, di balik keberhasilannya, tersimpan sebuah pengkhianatan yang berujung pada kutukan abadi. Konon, batu yang menyerupai sosok manusia bersujud di pantai air manis adalah bukti nyata dari murka seorang ibu yang dilukai hatinya. Legenda ini bukan sekedar kisah biasa, tapi peringatan tentang perilaku seseorang. Pada masa lampau, di sebuah perkampungan, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Demi mencukupi kebutuhan hidup, sang kepala keluarga memilih berlayar merantau ke negeri seberang. Namun, kepergiannya tak pernah terjawab, dan ia tak lagi kembali ke kampung halaman.
meninggalkan istrinya yang bernama Mande Rubayah bersama seorang anak yang masih kecil.